Oke, halo Direkta. Kenalin, nama aku Eko Nugroho. Dan kali ini aku mau ngelanjutin video sebelumnya. Ini part 2. Jadi di sini aku mau ngejelasin soal-soal LMS. Dari soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Nah, nanti aku mau ngejelasin juga tambahan soal karena di beberapa kelas ternyata dapat tugas untuk pembahasan buku Titman chapter 12 strip 16. Nanti aku akan bahas juga. Nah, nanti yang aku mau bahas pertama sekarang yaitu tentang soal 1 di soal LMS. Oke, kita mulai. Jadi, soal 1, Titanium Co. memperkenalkan produk baru yang diharapkan dapat meningkatkan net operating income sebesar 475.000. Nah, di sini kita udah bisa nih. Net operating income 475. Tax rate 30%. Proyek ini juga akan menghasilkan depresiasi 200.000. Data-datanya udah ada semua. Jadi kita gampang nih buat ngitung free cash flow-nya. Nah, selain itu, proyek baru ini akan mengakibatkan perubahan sebagai berikut. Jadi ada perubahan-perubahannya dari tanpa proyek dan dengan proyek. Ingat, rumus untuk perhitungan cash incremental yaitu with the project dikurangi without the project. Jadi dengan proyek dikurangi tanpa project, gitu, oke? Nah, yang ditanya adalah berapa free cash flow proyek tersebut pada tahun pertama. Ingat, cuma tahun pertama ya teman-teman. Tahun pertama, free cash flow di tahun pertama. Oke, kita hitung sekarang. Yang pertama kita hitung adalah initial outlay-nya di tahun ke-0. Jadi, initial outlay atau cash outflow di tahun 0, kita tahu di situ ada NOWC. NOWC dapat dari mana? NOWC-nya dapat dari with the project dikurangi without the project. With project-nya kita hitung nih, berapa sih NOWC-nya? Ingat, NOWC adalah net operating working capital. Ngebahas capital-nya. Ingat capital. Capital sama dengan aset dikurangi liability. Oke. Nah, di sini kita bisa dapat nih asetnya berapa? Aset kan air dan inventory ya. Berarti dengan proyek 130.000 ditambah dengan 280.000 dikurangi sama liability-nya. Berapa? 130.000. Nah, dapatlah angka 280.000. Oke, teman-teman. Nah, sekarang tanpa proyek. Tanpa proyek, kita dapat angka asetnya 105.000 ditambah 200.000 dikurangi sama liability-nya 90.000. Boom, dapat 215. Berarti NOWC-nya adalah 280 kurangi 215, 65.000. Berarti ada increase in NOWC. Nah, ingat, kalau dia increase in NOWC yang aku bahas di part pertama, apabila dia increase, maka kita harus mengurangi. Oke, karena di sini dia increase 65.000, ternyata dengan proyek dikurangi tanpa proyek itu ternyata masih ada lebih loh 65.000 increase. Nah, otomatis kita harus kurangi negatif. Makanya di sini aku jadiin dia negatif. Negatif 65.000. Sekarang NOWC udah dapat nih. Berarti free cash flow di tahun 0, karena di sini nggak ada capital expenditure, nggak ada pembelian equipment, nggak ada pembelian atau pembangunan proyek yang membutuhkan capital expenditure, otomatis capex-nya 0. Berarti nggak ada capex, adanya cuma NOWC 65.000. Ya udah, free cash flow di tahun 0 negatif 65.000. Nah, sekarang kita hitung free cash flow di tahun pertama karena fokus kita pertanyaannya adalah di tahun pertama, gitu ya. Nah, di tahun pertama kita cek net operating income-nya 475. Oke. Ingat, perhitungan free cash flow NOE atau EBIT dikurangi tax ditambah depresiasi. NOE dikurangi tax-nya dapat dari mana? Jadi pajaknya di sini udah diketahui pajak 30%. Ya udah, kita masukin. Otomatis 475.000 kali 30%. Nah, dapatlah segini. NOPAT itu adalah NOI dikurangi tax. NOI kurangi tax jadilah NOPAT atau earning after tax, EAT. EAT ditambah depresiasi expense jadilah operating cash flow.
Nah, depresiasi expense-nya kan diketahui nih 200.000. Ya udah 332 tambah 200. Jadilah 532 500. Nah, ini kenapa sih kok ada depresiasi expense ditambah di sini? Jadi aku mau jelasin juga kenapa kok ada depresiasi di sini. Maksudnya apa gitu. Sebenarnya teman-teman, sebelum net operating income, sebelum NOI, ini ada loh depresiasi expense. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita contoh di sini kan diketahui depresiasi 200.000 ya. Katakanlah sales revenue kita adalah 1 juta. Jangan deh 500.000. Terus COGS-nya 250.000. Berarti kan gross profit-nya 500 kali 250.000. Berarti gross profit GP 250.000. Ya kan? Nah, 250.000 ini kita kurangi sama expense, operating dikurangi operating expense. Di sini ada depresiasi expense. Oke, sebesar 200.000. Ini cuma asumsi aja ya, teman-teman. Jadi ini cuma contoh. Nah, misal nih. Nah, di sini tuh ada loh depresiasi expense segini. Nah, misal ternyata terus pokok intinya menghasilkan NOI sebesar 475.000. Nah, jadi di sini kan depresiasi expense-nya itu negatif ya, karena kita kurang. Nah, otomatis sebenarnya kenapa kok rumusnya kita harus tambahkan depresiasi expense? Karena dalam perhitungan free cash flow ternyata depresiasi expense itu sebenarnya nggak masuk. Kenapa kok gitu? Karena depresiasi expense itu dianggap kayak kurang apa ya? Dalam perhitungan free cash flow itu depresiasi expense itu nggak terlalu signifikan, diperlukan dalam perhitungan cash flow. Makanya kita nolkan. Cara ngenulinnya sebelum ini kan dia negatif 200.000. Makanya setelah net operating income kita tambah 200.000 di sini. Nah, biar apa? Biar negatif tambah positif jadilah 0 gitu. Negatif 200.000 tambah 200.000 jadi 0 gitu kan. Nah, otomatis makanya kenapa di sini ada rumus dia ditambah depresiasi expense. Ini maksudnya itu buat ngenolin depresiasi expense-nya. Gitu, teman-teman. Nah, setelah ini kita dapatkan operating cash flow, dapat dari mana? Dapat dari EAT, earning after tax atau NOPAT, net operating profit after tax ditambah depresiasi expense, jadilah operating cash flow, ya kan? 532 500. Ya udah, berarti dapatlah angka 532 500 ini jadi free cash flow di tahun pertama. Nah, misal nih ada yang nanya, kenapa kok kita nggak kurangi NOWC yang 65.000? Atau kenapa kok kita nggak tambah NOWC? Ingat, ini free cash flow tahun pertama. NOWC ini terjadi di tahun ke-0, bukan tahun pertama. Oke. Bahkan kalau kita recovery, karena di keterangan di soal ini nggak ada kata-kata di tahun pertama harus recovery 65.000, ya kita nolin dong. Gitu. Makanya 532 500 ini langsung turun jadi gini. Nggak perlu dikurang 65.000, nggak perlu ditambah 65.000. Nanti di tahun, misal nih, pada umumnya itu NOWC itu di recovery di tahun terakhir. Kalau dia nggak kepake semua, berarti net operating working capital akan di recovery di tahun terakhir. Makanya di sini aku tulis T sama dengan N. 65.000 di recovery, karena min 65 tambah 65 jadi 0. Di recovery di sini, maka free cash flow di tahun terakhir nanti jadi 597 500. Tapi yang ditanya cuma free cash flow tahun pertama. Oke, jadi karena tahun pertama, ingat ini biasanya ngejebak. Diminta tahun pertama doang. Ya udah, berarti jawabannya 532 500. Gitu. Oke, teman-teman, aku lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini soal kedua. Jadi soal kedua itu adalah sebagai bagian dari rencana musim liburan berikutnya. ManU Corporation sedang mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi terhadap lini produknya yang saat ini terdiri dari sepeda dengan menambahkan sepeda listrik. Perusahaan memprediksi dapat menjual produk baru tersebut sebanyak 2.000 unit per tahun selama 10 tahun. Oke, prediksinya dapat ngejual 2.000 unit per tahun selama 10 tahun. Ingat, 2.000 ini udah tahunan, berarti selama 10 tahun itu 2.000 unit, 2.000 unit, 2.000 unit, 2.000 unit sampai 10 tahun. Terjualnya segitu. Setiap produk sepeda listrik membutuhkan variable cost, ini kayak COGS-nya. Butuh variable cost per unitnya itu $40. Dan harga jualnya itu $200. Biaya tetap tahunannya fixed cost-nya itu 160.000. Oke, ini jadi COGS-nya. Selain itu diperlukan 450.000 sebagai initial expenditure atau kita sebut capital expenditure, capex-nya 450.000
untuk pembelian peralatan produksi baru. Karena ini pembelian peralatan produksi baru, berarti ini pasti di tahun ke-0. Oke? Nah, diasumsikan capex ini tadi dapat didepresiasikan dengan straight line method. Nah, ingat capex itu biasanya dia itu kena depresiasi gitu. Nah, otomatis 450.000 ini dia bisa loh ngitung depresiasi expense-nya. Jadi ada nggak nilai sisanya? Ternyata nilai sisanya bernilai 0. Berarti nggak ada nilai sisa, nggak ada salvage value. Berarti 450.000 ini langsung dibagi 10. Depresiasinya nanti pasti 45.000. Nah, proyek ini juga membutuhkan sekali initial investment sebesar 50.000. Ada NOWC sekali di tahun ke-0 juga, yaitu 50.000. Dan working capital tersebut akan di-recovery, pulih kembali di akhir masa proyek, di tahun terakhir, di-recovery 50.000-nya gitu. Nah, working capital tersebut pulih di akhir masa proyek. Lalu tax rate-nya 34%. Yang diminta apa? Yang diminta pertama, initial cash outlay proyek tersebut. Berapa sih cash outflow-nya di tahun ke-0 gitu. Oke, berarti cash outflow kita tahu intinya secara umum ya teman-teman. Kebanyakan soal kalau disuruh hitung initial cash outlay itu pasti hubungannya dengan capital expenditure dan net operating working capital, capex dan NOWC ini. Biasanya gitu. Oke, ternyata bener di data udah ada nih capex-nya 450.000. Dapat dari mana? Dapat dari ini. Capex atau initial expenditure kita dapat dari sini 450.000. Dan juga NOWC-nya 50.000. Yaudah, berarti initial cash outlay kita berapa sih? Jadi ini aja ya aku tulis. Oke, benar. Nah, ini aja aku hitung 450.000 ditambah NOWC-nya 50.000. Nah, berarti cash outlay kita sebesar 500.000. Ingat, kalau cash outlay, cash outflow itu pasti negatif. Kenapa? Karena cashnya keluar. Jadi kita negatifin. Boom, dapatlah angka negatif 500.000. Kita udah bisa nih ngitung yang A. Sekarang yang B. Berapa annual net cash flow proyek tersebut dari tahun 1 sampai tahun ke-9? Oke, kita suruh ngitung net cash flow dari tahun 1 sampai tahun ke-9. Yaitu tahun yang ini. Kenapa aku bisa tulis 1 strip 9? Karena penjualannya udah tetap. Penjualannya 2.000 unit per tahun. Udah fix 2.000 per unit. Ya kan penjualannya. Nah, otomatis penjualannya langsung aja 2.000 unit dikali harga jualnya berapa? Harga jualnya ternyata 200 loh. $200 per unit. Ya udah kita kali. Boom, dapatlah angka 400.000. Ingat ada COGS. COGS-nya berupa variable cost $40 per unit. Berarti kalau $40 bentar. $40 dikali kita dijualnya berapa unit? 2.000 unit. Ya udah, dapatlah angka negatif 80.000. Terus fixed cost dia biaya tetap tahunannya itu 160.000. Berarti variabelnya 80.000, fixed cost-nya 160.000. Berarti dari penjualan kita segini, cost kita itu segini, kita masih untung loh, gross profit-nya 160.000. Dapat dari mana? Dapat dari sales dikurangi variable cost dikurangi fixed asset. Dapatlah angka 160.000. Gitu. Nah, depresiasi expense dapat dari mana sih? Itu dapat dari 450.000 ini. Oke, kita bagi dengan tahunnya karena ternyata masa manfaatnya itu 10 tahun. Ya udah kita catat. Dapatlah angka 45.000 depresiasinya. Nah, ini nanti pasti dia di-nolin di bawah di sini. Nah, makanya di sini ada negatif 45, ada positif 45. Biar apa? Depresiasinya itu biar 0 gitu. Atau sesuai rumus deh. Kalau mau ngafalin sesuai rumus nggak apa-apa, tapi secara konsepnya kenapa kok kita tambah depresiasinya? Biar depresiasinya ini 0 gitu. Nah, berarti gross profit kurangi expense jadilah EBIT, earning before income tax, atau banyak orang nyebut net operating income. Sebesar berapa? 115. Dari 160 kurangi 45. Lalu kita kurangi tax rate. Tax rate-nya ternyata tadi kan kita udah dapet ya. Berapa? Ini dikali 34%. Di sini di atas soal tax rate-nya 34%. Boom. Dapatlah angka 39.100. Oke. Nah, berarti nopatnya berapa nih? Berarti nopat adalah atau earning after tax. Namanya aja net operating profit setelah pajak. Udah dikurangi pajak. Berarti net operating income dikurangi pajak. Dapatlah nopat 75.900. Nah, ingat rumusnya free cash flow. Setelah kita dapat nopat, kita harus tambahkan depresiasinya. Depresiasi yang di atas ini tadi kita turunin nih ke bawah, dipositifin.
Makanya 75.900 tambah 45. Dapatlah operating cash flow. Operating cash flow-nya sebesar 120.900. Oke, berarti free cash flow dari tahun 1 sampai 9 adalah 120.900. Nah, terus yang C, berapa terminal cash flow pada tahun ke-10? Kita suruh ngitung berapa sih free cash flow di tahun ke-10 gitu. Nah, kita tahu penjualannya sama. Ini karena penjualan tiap tahun sama, ini sama semua. Bedanya di sini kata-katanya. Cuma di sini beda-beda, yaitu working capital tersebut akan di-recovery, akan pulih kembali di akhir masa proyek. Jadi 50.000 ini akan pulih kembali loh di tahun terakhir, yaitu tahun ke-10. Nah, di tahun ke-10 berarti kita positifin biar pulih kembali atau jadi 0 NOWC-nya. Maka di sini ada tambahan 50.000, dapatlah angka 179.900. Sekarang kita ngitung NPV-nya. Gimana caranya? Kok bisa cepet? Katanya tadi 10 detik selesai. Oke, jadi gini teman-teman. Ini aku perlambat dikit buat ngejelasin. Jadi cara ngitung NPV cara cepet yaitu cash outlay. Ini kita tambah sama, rumusnya adalah sama dengan NPV buka kurung rate-nya ternyata diketahui 10% di soal D ya. Berapa NPV yaitu dengan rate 10%. Rate-nya 10%. Value-nya yaitu berarti 120.900. Ini kan ada 9 tahun ya. Berarti kita 9 kali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan tahun ke-10. Nah, oke. Boom. Dapatlah angka 262.155,33. Caranya sama kok, baik ngitung yang kayak gini. Kan ada tuh, misal dosen ngejelasinnya ngitung dulu NPV biasa. Rumus NPV rate-nya 10%. Terus ini 9 kali 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya kan? Kan adanya yang kayak gini. Terus baru setelah itu buat ngitung NPV-nya yaitu cash outlay di tambah sama present value yang ini. Dapatnya sama 262.155. Jadi nggak ada bedanya, mending langsung aja cash outlay-nya ditambah NPV terus kasih rumus. Itu cara cepat. Gitu ya teman-teman, buat ngitung NPV. Jadi nggak perlu faktor-faktoran lagi. Kalian udah bisa ngitung secara cepat dan dalam waktu 10 detik kalau udah pro banget. Gitu, oke? Jadi soal 2 udah lancar. Video selanjutnya aku akan ngebahas soal 3 dan soal 4. Oke? See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.